Jikalau kemarin kita sudah berkunjung ke tempat di daerah Sawati yang merupakan daerah kekuasaan Raja Pasenadi, yang mana itu adalah daerah Kosala. Sekarang kita akan berkunjung ke tempat wilayah daerah kekuasaan Raja Bimbisara yang berada pada zaman dahulu, zaman Sang Buddha, adalah kerajaan besar bernama Magadha. Nah, kita akan berkunjung ke Gijakuta, ke Veluwana, dan juga ke Nalanda. Banyak cerita, banyak kisah, banyak peristiwa yang terjadi terutama di Veluwana maupun Gijakuta. Jadi kalau kemarin kita ke Sawati, kita berkunjung ke salah satu arama yang dibangun oleh Anathapindika Jetawana, yang kemudian di belakang Jetawana ada hutan, yaitu Andawana atau hutan yang lebat, yang gelap, hutan buta atau anda. Dan di daerah Magadha juga ada sebuah arama yang dibangun, dipersembahkan oleh Raja Bimbisara kepada Sangga, Sang Buddha, dan para siswa beliau. Yang kemudian juga tidak jauh dari Veluwana juga ada salah satu hutan yang berada di puncak sebuah pegunungan atau perbukitan yang dikenal sebagai Gijakuta. Dan banyak peristiwa di mana di Gijakuta ini yang kalau kita terjemahkan adalah puncak Gunung Nasar. Ya, di sana ada puncak batu yang seperti kepala burung nasar. Nah, disitulah Sang Buddha dan banyak siswa beliau, jadi seperti Bante Sariputta, Bante Mahamoggallana, Bante Mahakassapa, Bante Anuruddha, Bante Dabba Malaputa, Bante Cana, bahkan Bante yang jahat yaitu Bante Dewadatta pun itu sering berada di daerah Gijakuta. Dan tidak hanya para bhikkhu senior, bahkan para dewa Brahma, Saka, Pancasika juga mereka sering mendatangi puncak Gijakuta. Dan puncak ini memang sangat terkenal sebagai tempat untuk para bhikkhu termasuk Sang Buddha untuk bermeditasi, karena tempatnya yang sunyi, tempatnya yang sepi, jauh dari kerajaan di daerah Magadha, sehingga ini tempat yang menjadi tempat favorit bagi para bhikkhu yang ingin menyendiri. Dan bahkan sebagai salah satu cerita bahwasanya di belakangan Gijakuta ini juga dibangun beberapa kuti untuk para bhikkhu, tetapi karena aksesnya juga tidak baik, dalam artian agak sulit, dan itu adalah masuk ke hutan, maka ada seorang bhikkhu bernama Dabba Malaputa. Sebenarnya Bante ini bahkan pada umur 7 tahun sudah ditabis diupasamata menjadi seorang bhikkhu, karena memang punya kematangan batin yang luar biasa. Beliau langsung mencapai kesucian arahanta. Dan ketika beliau diupasamata menjadi bhikkhu dan telah mencapai kesucian arahanta, beliau ditugasi oleh Sang Buddha untuk mengatur kuti. Jadi siapapun yang mau datang ke Gijakuta, nah Bante Dabba Malaputa ini yang akan mengatur siapa-siapa yang para Bante mana yang akan menempati kuti tertentu. Dan Bante Dabba Malaputa ini punya kemampuan. Ini tercatat tidak hanya dalam kitab komentar, bahkan di dalam Vinaya pun tercatat, punya kemampuan di mana dari jarinya itu bisa mengeluarkan cahaya. Maka banyak para bhikkhu yang memang ingin melihat kemampuan sendiri dari Bante Dabba Malaputa, sengaja mereka akan mengunjungi Gijakuta itu di malam hari, supaya kemudian Bante Dabba Malaputa itu akan mengajaknya ke kuti yang jauh. Nah, Bante Dabba Malaputa ini kemudian dengan kekuatan kesaktiannya, jarinya dijadikan sebagai obor, ya, sebagai lampu. Dan itu terkenal sekali dalam kisah dalam Vinaya. Nah, itu salah satu cerita. Cerita yang lain adalah di mana ya pernah yang tadi baru dibaca, Bante Mahamoggallana suatu kali berada tinggal di Gijakuta, kemudian beliau sakit. Dan ketika sakit dikunjungi oleh Sang Buddha, dan Sang Buddha menyampaikan kepada Bante Mahamoggallana bahwa beliau telah mengembangkan dengan sangat sempurna 7 faktor pencerahan. Ini adalah faktor-faktor yang memang sangat baik
untuk diketahui dan bahkan dalam praktik ajaran Buddha harus dikembangkan. Yang tidak lain adalah faktor pencerahan yang berhubungan dengan sati perhatian, kemudian dhamma wicaya, pendidikan terhadap dhamma, kemudian wirya semangat, piti kegiuran, pasati ketenangan, samadhi konsentrasi, dan UPK keseimbangan batin. Dan ketika Sang Buddha menyampaikan bahwa beliau telah mengembangkan dengan sangat sempurna 7 faktor pencerahan ini, Bante Mahamoggallana yang pada waktu itu sedang sakit parah sembuh dari sakitnya. Mengapa bisa sembuh dari sakitnya? Itu bukan karena kekuatan 7 faktor pencerahan ini, tapi pada waktu itu Bante Mahamoggallana berpikir bahwa saya saja yang mengembangkan sedikit berkenaan dengan 7 faktor pencerahan sudah mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan manfaat yang begitu besar. Apalagi Sang Buddha yang telah mengembangkan begitu sempurna 7 faktor pencerahan ini. Dan perenungkan demikian, Bante Mahamoggallana tubuhnya diliputi kegiuran, diliputi oleh piti. Dan ketika tubuhnya diliputi oleh kegiuran, darah yang tadinya kotor menjadi bersih. Dan ketika darahnya menjadi bersih, seluruh sakit yang pada waktu itu menyerang Bante Mahamoggallana lenyap secara total. Jadi yang membuat lenyap, yaitu sakit fisiknya, adalah kegiuran yang muncul dari perenungan dhamma yang berkenaan dengan sata bujangga, 7 faktor pencerahan. Dan ini juga terjadi pada Bante lain, seperti Bante Mahakassapa. Namun Bante Mahakassapa pada waktu itu berada di sebuah gua bernama Pipali, yang walaupun sekarang belum ditemukan, tetapi ada kemungkinan itu tidak jauh dari Gijakuda, karena Pipali juga berada di daerah Rajagaha, Gijakuda juga di daerah Rajagaha. Nah, peristiwa yang lain adalah juga nasihat yang diberikan oleh Bante Sariputta kepada seorang biku bernama Chana, yang terkenal karena biku ini bunuh diri. Ya, pada waktu itu Bante ini sedang sakit parah di Gijakuda, kemudian mau bunuh diri dengan menggunakan pisau. Tapi Bante Sariputta memberikan nasihat segala macam. Nah, Bante Chana ini menyatakan bahwasanya kalaupun saya meninggal dengan tidak tercela. Ia berpikir kalau dirinya telah mencapai kesucian arahanta. Dan memang pada waktu itu Bante Sariputta menasihati Bante Chana yang berkenaan dengan 5 gugusan, yaitu gugusan jasmani, gugusan perasaan, persepsi, bentukan-bentukan pikiran, dan juga gugusan kesadaran, yang mana dinasihati untuk tidak melihat 5 gugusan ini yang menjadi komposisi kita sebagai makhluk, sebagai ini milikku, ini aku, ini diriku. Dan memang seakan-akan Bante Chana ini sudah mengerti. Nah, kemudian Bante Sariputta meninggalkan tempat di mana Bante Chana berada, dan pada waktu itulah Bante Chana betul-betul melakukan bunuh diri. Walaupun sebenarnya sudah diberitahu oleh Bante Sariputta untuk tidak melakukan demikian, karena kalau memang ada hal yang dibutuhkan, Bante Sariputta akan memberikan, menyediakan. Tapi tetap saja setelah Bante Sariputta meninggalkan tempat di mana Bante Chana berada, ia bunuh diri. Dan kemudian Bante Sariputta bertemu dengan Sang Buddha dan menanyakan, kemanakah Bante Chana ini dilahirkan? Sang Buddha mengatakan, oh, ia telah mencapai sucian arahanta, maka tidak dilahirkan dimanapun berada. Nah, ini menjadi satu pertanyaan, apakah seorang arahanta itu bisa bunuh diri? Ternyata dalam kitab ulasan dikatakan bahwa Bante Chana ini sebenarnya merasa dirinya sudah mencapai kesucian arahanta. Nah, tetapi ketika ia melakukan bunuh diri, sedang memotong tenggorokannya, nah dia sadar kalau dirinya itu belum mencapai kesucian arahanta, tapi sudah terlanjur, leher sudah tergorok. Nah, sehingga pada waktu itu dengan waktu yang sangat singkat, beliau kemudian betul-betul mengembangkan batinnya, melepaskan segala bentuk kemelekatannya terhadap 5 gugusan. Dan sebelum ia meninggal, ia benar-benar mencapai kesucian arahanta. Tapi ia mencapai kesucian arahanta di waktu ketika ia akan meninggal. Jadi pada saat dia berpikir bunuh diri, itu belum mencapai kesucian arahanta.
Dan ini terjadi di tempat yang sama, artinya di Gijakuda, berkenaan dengan Wakali. Ada biku lain juga, kenapa Wakali? Juga melakukan hal yang sama. Nah, tetapi ini juga sama. Bante Wakali kemudian mencapai aratnya juga pada saat ya ia telah melakukan tindakan bunuh diri, tapi baru kemudian mencapai sejajan arahanta. Nah, ini peristiwa-peristiwa yang juga terjadi di daerah Gijakuda. Peristiwa yang lain sebagai contoh adalah Bante Mahamoggallana dan Bante Lakhana. Jadi biasanya dua Bante ini turun dari Gijakuda dan mereka berpindah patah bersama. Nah, pada saat berada di lembah Gijakuda, Bante Mahamoggallana itu tersenyum. Kemudian ditanya oleh Bante Lakhana, ada apa Bante? Kok Bante tersenyum? Nanti akan saya ceritakan. Nah, karena Bante Mahamoggallana itu melihat peta makhluk halus, hantu gentayangan di lembah Gijakuda. Jadi nanti kita juga akan naik ke Gijakuda dan tentu melewati lembah Gijakuda. Barangkali ada yang bisa melihat nanti peta gentayangan di sana. Nah, dan itu sering kali terjadi. Setiap kali turun dari Gijakuda, Bante Mahamoggallana tersenyum, kemudian menyampaikan bahwa beliau melihat peta. Kemudian disampaikan kepada Sang Buddha. Jadi orang-orang Bante Lakhana juga menyampaikan kepada Sang Buddha, kalau ini Bante Mahamoggallana ini katanya melihat peta, apakah betul? Kemudian Sang Buddha mengatakan, oh benar, memang ia melihat peta, saya juga pernah melihat peta tersebut. Oh, banyak macamnya, termasuk ada peta-peta yang berjubah juga ternyata. Karena apa? Dulu dalam kehidupannya lampau memperhatikan kehidupan kebikuan, tetapi melakukan banyak kejahatan, maka ternyata terlahir sebagai peta. Nah, itu juga terjadi. Itu berada di lembah Gijakuda. Dan ada banyak peta yang lainnya dengan berbagai macam wujud yang menyeramkan dan dengan penderitaan mereka masing-masing. Dan itu dilihat oleh Bante Mahamoggallana di lembah Gijakuda. Dan kemudian disampaikan sendiri oleh Sang Buddha bahwa beliau juga melihat peta yang sama, makhluk halus hantu gentayangan yang sama. Dan ini tercatat dalam salah satu bagian dari Samyutta Nikaya, yaitu Lakhana Samyutta. Jadi Lakhana Samyutta, walaupun namanya adalah Lakhana, tetapi isinya adalah Bante Mahamoggallana yang memang bersama dengan Bante Lakhana. Nah, beliau melihat makhluk-makhluk peta. Kejadian selanjutnya yang juga sering kali kita dengar, nah kita tahu bahwasanya Magadha ini kan diperintah, dikuasai oleh Raja Bimbisara yang notabene adalah seorang Sotapana. Akan tetapi kemudian anaknya Ajatasattu atas inspirasi dari Bante Bhikkhu Dewadatta, nah ia kemudian melakukan pembunuhan terhadap Raja Bimbisara ayahandanya dengan cara memenjarakan Raja Bimbisara sampai kemudian ia meninggal. Dan atas perintah dari Dewadatta yang juga ingin menguasai Sangga, kemudian ia memerintahkan atau meminta Raja Ajatasattu untuk melakukan percobaan pembunuhan kepada Sang Buddha. Nah, tetapi dengan banyak cara seperti meminta kepada orang-orang atau para pemanah yang handal, tetapi mereka tidak bisa memanah Sang Buddha. Bahkan yang tadi yang ingin membunuh Sang Buddha, mereka terkonversi, tidak bisa membunuh Sang Buddha, dan mereka menjadi sadar dengan kesalahannya. Nah, itu berada di daerah Gijakuda. Dan juga pernah Raja Ajatasattu memerintahkan seekor gajah yang sangat besar, yang sangat seram, kemudian dikasih minuman untuk bisa mabuk dan mencoba diarahkan kepada Sang Buddha untuk bisa membunuh Sang Buddha, tetapi juga tidak berhasil. Nah, karena dengan berbagai macam percobaan tidak berhasil, nah Dewadatta turun tangan sendiri. Ketika Sang Buddha berada di lembah Gijakuda, nah Dewadatta ini dari atas itu menggulungkan batu yang begitu besar. Ingat, Dewadatta adalah seorang bhikkhu yang punya kesaktian juga, dan dia punya kemampuan yang luar biasa, maka bisa menggulungkan batu yang begitu besar untuk tujuannya membunuh Sang Buddha yang berada di bawah di lembah Gijakuda. Tetapi tentu
tidak ada satupun manusia yang bisa, atau bahkan para dewa Brahmana Mara yang bisa membunuh Sang Buddha. Tetapi apa yang dilakukan oleh Dewa Datta ketika batu itu digelondongkan ke bawah untuk mengenai Sang Buddha, nah tiba-tiba secara ajaib ada dua batu lainnya yang langsung nongol ke permukaan dan menahan batu yang digelundungkan oleh Dewa Datta. Tetapi pecahannya itu sampai melukai kaki Sang Buddha. Ini juga menjadi salah satu kejahatan yang luar biasa, disebut aku salah garuka kama, perbuatan buruk yang sangat berat, yang yaitu adalah melukai Sang Buddha. Dan itu dilakukan oleh Dewa Datta. Tujuannya membunuh Sang Buddha, tetapi hanya berhasil melukai Sang Buddha, kaki Sang Buddha. Itu juga terjadi di Gijakuda. Nah, kemudian di situ juga ketika Sang Buddha mendapatkan luka demikian, nah, salah satu dari anak Raja Bimbisara adalah Jiwaka. Nah, Jiwaka ini memberikan obat kepada Sang Buddha. Jadi yang merawat Sang Buddha ketika kakinya sakit adalah Jiwaka. Dan Jiwaka salah satu anak dari Raja Bimbisara yang berbeda sekali dari Ajatasattu. Kalau Ajatasattu itu jahat sekali dan bahkan melakukan percobaan pembunuhan terhadap Sang Buddha. Tentu sebelum dia itu terkonversi juga, karena pada akhirnya Ajatasattu juga merasa bersalah dan meminta maaf kepada Sang Buddha. Nah, tetapi Jiwaka justru adalah seorang yang sangat punya keyakinan terhadap Sang Buddha, dan ia juga mencapai kesucian Sotapanna. Dan dia juga dikatakan sebagai tabib, jadi tabib utama dari Sang Buddha, jadi bahkan tabib pribadi dari Sang Buddha. Karena Jiwaka ini adalah seorang yang luar biasa handal dalam pengobatan. Nah, Jiwaka juga di sekitar sebenarnya Gijakuda Weluwana yang memang itu masih daerah Rajagaha, juga memberikan salah satu taman untuk Sang Buddha dan para siswanya yang dikenal sebagai Taman Ambawana. Jadi ya seperti halnya kalau nanti kita ke Waisali, ada seorang perempuan, yaitu seorang pelacur namanya Ambapali, yang juga memberikan taman untuk digunakan Sang Buddha dan para siswanya, juga Ambawana. Nah, Jiwaka juga sama, memberikan Ambawana kepada Sang Buddha dan para siswanya. Itu walaupun sekarang belum ditemukan berada di mana, seperti Pipali Guha atau Gua Pipali, tetapi itu juga berada di sekitar Rajagaha atau Gijakuda. Nah, ini juga menjadi satu informasi yang juga ada pada Tipitaka. Kemudian kejadian lain yang berada di Gijakuda adalah Bante Sariputta. Ya, ada satu kubah bernama Diganaka. Nah, Diganaka ini adalah sebenarnya nama seorang mertapa, seorang pengembara yang merupakan keponakan dari Bante Sariputta. Sepupu dari Bante Sariputta. Nah, Diganaka ini ketika mendatangi Sang Buddha di Gijakuda, nah, ia mendengarkan khotbah dari Sang Buddha yang sekarang dikenal sebagai Diganaka Sutta Majjhima Nikaya. Pada waktu itu Bante Sariputta yang sudah menjadi seorang biku dan belum lama menjadi seorang bante sedang mengipasi Sang Buddha dari belakang sembari mendengarkan apa yang disampaikan oleh Sang Buddha kepada Diganaka. Dan ketika Bante Sariputta ini sedang mengipasi Sang Buddha dari belakang mendengarkan wejangan Sang Buddha kepada Diganaka, sementara Diganaka di akhir khotbah mencapai kesucian Sotapanna, Bante Sariputta mencapai kesucian Arahanta. Pada saat beliau sembari mengipasi Sang Buddha dari samping, sembari mendengarkan ajaran wejangan Sang Buddha kepada Diganaka. Dan disitulah kemudian setelah kejadian atau peristiwa tersebut, di sore harinya Sang Buddha kemudian pergi mengunjungi Weluwana, termasuk Bante Mahamoggallana, Bante Sariputta yang kesemuanya sudah mencapai arahat, itu mengunjungi Weluwana. Dan pada waktu itu ada sekitar 1250 arahat yang mengunjungi Weluwana di sore hari, tepat di bulan purnama, di bulan Magha, yang kemudian sekarang dikenal sebagai peristiwa Magha Puja di Weluwana. Itu juga terjadi diawali dari wejangan Sang Buddha kepada Diganaka
dan Bante Sariputta mencapai kesucian Arahanta. Kemudian mereka mengunjungi Weluwana, dan ada sebenarnya walaupun di dalam kitab komentar dikatakan ada 1250 siswa Sang Buddha, kalau kita hitung-hitung ada 1255 siswa Sang Buddha. Kenapa? Karena pada waktu itu yang hadir adalah Sang Buddha sendiri, kemudian ada 1000 dari siswa dari 3 bersaudara, jadi Uruvela bersaudara, yaitu Jatila, yang mereka semua menjadi Arahanta. Kemudian tentu adalah ya 3 bersaudara. Kemudian juga ada 250 yang merupakan teman, pada waktu itu adalah teman Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana, yang merupakan murid dari Sanjaya. Kemudian ikut Sang Buddha mendengarkan Dhamma Sang Buddha mencapai kesucian Arahanta. Dan juga ada 2 lainnya, itu Bante Sariputta dan Bante Mahamoggallana. Nah, jadi ada 1255 Arahanta yang berada di Weluwana. Mereka datang semuanya ke tempat tersebut tanpa diundang, jadi tidak ada undangan sama sekali. Dan kemudian semua mereka adalah orang-orang yang telah mencapai kesucian Arahanta. Dan tidak hanya sekedar kesucian Arahanta, mereka pun juga adalah orang-orang para biku yang memiliki calabinya 6 pengetahuan yang tinggi, termasuk tentu pengetahuan terakhir adalah semuanya adalah mencapai Arahanta. Dan 1250 plus 5 ini adalah orang-orang atau para biku yang kesemuanya menjadi biku dengan cara ehibiku. Ya, ehibiku adalah penabisan yang langsung diberikan oleh Sang Buddha, dan ini terjadi di Weluwana, yaitu salah satu wihara arama yang diberikan oleh Raja Bibisara kepada Sang Buddha. Nah, ini sekilas berkenaan dengan Gijakuta yang akan kita kunjungi, dan termasuk sedikit berkenaan dengan Weluwana. Weluwana juga banyak cerita, termasuk kalau Bapak Ibu melakukan patidana. Jadi ada cerita patidana itu juga terjadi di daerah Weluwana. Ya baik, saya kira sebagai pengantar demikian. Nanti sembari kita berjalan, ya kita mungkin ada sedikit cerita. Mungkin Bante Ceratano ingin menambahkan.